Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, kita dari pagi yang luar biasa. Kita bersyukur kalau kita sama-sama bisa berkumpul hari ini. Kita percaya semua karena Tuhan baik buat setiap kita. Sebelum kita mulai hari ini, tuntunan sepekan hari ini, kita mau sama-sama siapkan hati kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Karena kita percaya ini waktunya Tuhan menjumpai setiap kita secara autentik. Kita percaya ini waktunya kebangkitan yang dahsyat terjadi. Mari sama-sama kita sembah Dia. Ho ya ralaba ya syana ralaba 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 ralaba. Kau dahsyat ya Tuhan. Ho ya ralaba 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 ralaba. Syana ralaba 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 ralaba. Berikan setiap kami hatimu, matamu untuk kami lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu hari-hari ini ya Bapa. Oh ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Oh yes Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan kami matamu Tuhan, mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku.
benar ya Bapa, berikan setiap kami hati-Mu, berikan setiap kami Tuhan pikiran-Mu lebih lagi ya Bapa. Karena kami tahu bukan kuat, bukan gagah kami hari-hari ini yang kami bisa lalui ya Bapa, tapi semua hanya karena Engkau ya Tuhan. Berikan kami Tuhan mata seperti mata-Mu Tuhan, untuk memandang tuaian yang luar biasa di zaman ini. Kiranya Tuhan Engkau yang urapi setiap kami yang hadir hari ini ya Bapa. Tuhan urapi lebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman hari ini ya Tuhan. Karena kami percaya firman ini untuk menguatkan setiap kami, untuk membangun setiap kami, biar setiap kami lebih lagi Tuhan menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus urapi setiap kami biar kami dapat mengerti firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Aku bersyukur kita sama-sama berkumpul lagi di pagi hari ini. Siapa yang pagi ini bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Wow, puji Tuhan. Di rumah-rumah kita tetap bersuka cita, amin. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan ini, kita mau sama-sama membahas topik yang luar biasa. Yaitu kita akan sama-sama merdeka yang bertanggung jawab dalam bersosial media. Wah, dahsyat, zaman ini zaman yang luar biasa, amin. Dimana sosial media bukan lagi hal yang jauh, melainkan hal yang dekat buat setiap kita. Oleh sebab itu, kenapa kita perlu menjadi orang-orang yang merdeka, perlu bersuka cita dan memanfaatkan sosial media dengan bertanggung jawab. Itu kita akan sama-sama belajar hari ini, puji Tuhan. Hari ini mungkin aku akan memberikan beberapa sedikit tentang beberapa data menjadi sumber data hari ini, yaitu pada akhir bulan Januari lalu kita melihat bahwa sosial media di Indonesia khususnya sudah mencapai 167 pengguna. Wow, banyak, amin. Itu jumlah yang luar biasa. Bukan hal yang sedikit karena penambahannya cukup signifikan. Banyak sekali yang saat ini mungkin bukan hanya orang dewasa, anak-anak remaja, bahkan anak-anak pun sudah memiliki sosial media mereka masing-masing. Oleh sebab itu terdapat 3 sosial media yang saat ini paling banyak di Indonesia. 3-nya adalah, yang pertama ada WhatsApp. Wah, di rumah-rumah mungkin teman-teman semua, mungkin kita sudah tergabung juga. Kita memiliki WhatsApp di handphone kita, mungkin gak hanya satu, di smartphone kita ada 2, atau ada lagi yang punya smartphone lain, jadi memiliki berbagai akun gitu ya. Oleh sebab itu, WhatsApp memiliki banyak pengguna khususnya di Indonesia. Yang kedua ada Instagram, mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan Instagram, ada juga yang tidak. Kita percaya melalui berbagai sosial media ini bisa dimanfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga adalah Facebook. Walaupun mungkin saat ini sudah banyak peralihan nama dan lain sebagainya, tapi Facebook memiliki pengguna yang cukup banyak di Indonesia. Oleh sebab itu kita belajar bahwa sosial media ini memiliki banyak dampak baik. Contohnya kita semua tergabung dalam grup-grup gemar yang berada di WhatsApp masing-masing untuk saling menguatkan, untuk memberikan informasi terkait pembacaan firman Tuhan, apa yang kita dapat hari-hari ini yang merema buat setiap kita, dan untuk menguatkan banyak orang. Tapi selain itu, kita juga belajar bahwa sosial media memiliki pengaruh yang negatif juga buat setiap kita. Salah satunya Bapak Ibu, teman-teman semua, saudara-saudara yang mungkin sama-sama anak muda saat ini, sosial media yang pertama adalah mengganggu atau membuat kita terhambat untuk memiliki produktivitas keseharian kita. Kita sangat terganggu dengan adanya, saat ini dimudahkan dengan adanya TikTok mungkin, Instagram dan lain sebagainya. Mungkin tanpa sadar kita awalnya buka, aku hanya pengen lihat A. Tapi tanpa sadar kita buka-buka yang lain, explore yang lain. Wah, ini kayaknya makanan ini asik. Mungkin melihat make up ini bagus ya. Oh, atau seperti yang lain-lain, wah mobil ini keren, mungkin buat bapak-bapak, anak-anak yang laki-laki melihat, wah kemajuan teknologi keren nih gitu. Dan itu mengganggu kualitas kita, produktivitas kita, keseharian kita. Kenapa? Karena tanpa sadar kita mungkin menggunakan waktu kita lebih banyak untuk melakukan hal itu. Kita sama-sama mau baca di 1 Korintus 10 ayat yang ke-23, boleh dibuka di rumah masing-masing, kita mau baca sama-sama. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 berkata seperti ini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin.
Kita percaya sosial media untuk kita miliki hari-hari ini di zaman kemajuan teknologi itu diperbolehkan Bapak Ibu teman-teman semua. Tapi perhatikan baik-baik, apakah kita memanfaatkan sosial media kita demi membangun diri kita? Apakah sudah berguna kita menggunakannya? Menggunakannya dengan baikkah kita hari-hari ini? Atau hanya menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna? Mungkin buat teman-teman, Bapak Ibu semua, kita merasa sosial media dapat menghibur kita. Betul, kita bisa menemukan ide-ide baru. Terkadang Bapak Ibu yang tidak bisa masak di rumah, kita bisa melalui sosial media melihat menu masakan yang bisa kita ikuti di rumah. Itu membantu kita untuk memasak. Tapi ada juga hal lain kita bisa menggunakan untuk menghibur kita. Mungkin ada hal-hal lucu di sana dan lain sebagainya. Tapi pastikan hal itu tidak mengganggu produktivitas kita dalam keseharian. Dan yang kedua, Bapak Ibu, teman-teman semua, adalah hubungan kita antar sesama. Hari-hari ini, wah, sudah tidak asing lagi bahwa ada pepatah mengatakan sosial media, smartphone itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dan itu jangan sampai terjadi buat setiap kita. Jangan sampai kita nggak kenal kanan kiri kita, tapi kita kenal orang yang jauh di luar sana. Kita harus perhatikan bahwa kita harus membangun hubungan kita dengan sesama. Karena itu penting untuk saling membangun, menguatkan. Oleh sebab itu, call menjadi sangat penting. Saat kita berjumpa di call, masing-masing tidak menggunakan sosial medianya untuk sementara waktu, kita saling kesaksian, konseling, itu menjadi penting buat setiap kita. Untuk membangun pribadi kita, untuk membangun pribadi teman-teman kita, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, yang mempengaruhi setiap kita adalah mempengaruhi mentalitas seseorang. Hari-hari ini mungkin mental health menjadi hal yang sudah sangat populer dimanapun kita berada. Atau saat ini banyak sekali yang merasa dirinya itu merasa disakiti atau bahkan sampai menyakiti dirinya. Itu sudah hal yang kita lihat di depan mata kita. Oleh sebab itu kita harus memiliki hati lebih lagi bahwa sosial media memiliki pengaruh untuk mentalitas seseorang. Bahkan saat kita melihat postingan teman kita, wah, ini dia udah ada kulkas baru, wah dia udah ada mobil baru, menimbulkan rasa iri, menimbulkan rasa, wah itu dia, kayaknya dia itu mencuri kali, atau dia pakai uang siapa, minjem kali dia. Itu jangan sampai, karena hari-hari ini perlu diperhatikan. Bukan hanya apa yang kita keluarkan di sosial media, tapi apa yang kita lihat, apa yang kita terima, pastikan itu tidak mempengaruhi mental kita, tidak mempengaruhi diri kita. Karena hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya kurang, merasa dirinya tidak berguna dan lain sebagainya. Itu perlu diperhatikan dan hati-hati sekali. Karena setiap kita harus memberikan teladan yang baik. Saat orang memberikan postingan yang baik, mari responi dengan baik. Saat orang dalam kelemahan, bukan kita malah, wah dia sepertinya jauh daripada Tuhan. Bukan, tapi mari menguatkan. Tanya, apakah mau didoakan? Mari kita doa sama-sama untuk saling menguatkan. Jangan sampai kita hanya sekedar tahu dan ya sudah, lepaskan saja itu. Tapi kita harus sama-sama peduli untuk jiwa-jiwa. Amin. Selanjutnya kita akan sama-sama membahas. Hari ini menjadi bahasan penting, kenapa anak-anak Tuhan harus bertanggung jawab dalam bersosial media. Kenapa kita harus bertanggung jawab, khususnya anak-anak Tuhan? Yang pertama, karena sosial media menjadi salah satu untuk kita sama-sama memuliakan Tuhan. Kenapa begitu? Mari sama-sama kita buka di 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Saya bacakan untuk kita semua pagi ini. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi pastikan saat kita menggunakan sosial media itu untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Wah, banyak sekali yang udah banyak bercerita sama saya juga, banyak juga bercerita di call masing-masing mungkin. Dengan sosial media kita bisa menguatkan teman-teman kita. Mungkin hal yang mudah, kita share ayat yang sedang menguatkan kita. Kita share kata-kata motivasi untuk menguatkan sesama kita. Pastikan saat kita melakukan itu, kita punya motivasi yang benar, yaitu memuliakan Tuhan. Dan pastikan setiap kita mengupload itu, mungkin kita nggak punya Instagram, it's okay. Kita punya WhatsApp, kita punya status WhatsApp, kita bisa pakai untuk menguatkan sesama kita. Share ayat yang simple, mungkin lagu rohani yang sekarang sedang menguatkan saya.
Itu luar biasa. Mungkin yang saat teman kita lagi lemah, dia melihat status kita bukan makin lemah, tapi makin kuat. Pastikan itu yang sedang kita lakukan hari-hari ini. Jangan saat teman kita lagi share, wah ini share-nya yang sedang kayak, duh aku lagi sakit hati. Wah kasihan nih dia lagi sakit hati. Enggak, kita tanya, gimana keadaannya, mau didoain enggak? Itu pastikan itu yang kita lakukan hari-hari ini. Karena kita percaya saat kita lemah, saat teman kita mungkin lemah, bukan di sosial media kita mengutarakan itu, tapi kita ngadu sama Tuhan. Tuhan, mungkin aku lagi ngalamin ini Tuhan, ini menyukarkan hatiku Tuhan. Apa yang harus aku lakukan ya Tuhan? Tanya Tuhan. Bukan kita share ke sosial media. Beberapa hari lalu mungkin aku sempat mendengar juga bahwa ternyata orang-orang itu saat ada postingan negatif atau postingan terkait kesusahan seseorang, banyak orang tidak peduli dengan hal itu. Mungkin mereka hanya ingin tahu aja, oh lagi kenapa ya dia? Atau mungkin mereka hanya ingin, lagi ngalamin apa sih dia? Oh kasihan ya. Oh kasihan ya. Sampai sebatas kasihan. Hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai responnya sampai kasihannya aja. Tanya, gimana keadaan kamu hari ini? Ada yang mau dibantu nggak? Ada yang perlu didoakan tidak? Hari-hari ini jangan sampai anak-anak Tuhan hanya sebatas kasihan. Dan juga jangan sampai anak-anak Tuhan malah yang memberikan postingan-postingan negatif seperti, aduh lagi galau nih, aduh lagi gak ada uang nih, aduh lagi begini. Jangan. Saat kita mau mengeluh, saat kita mau mengadu, pastikan serahkan semua perkara kita sama Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber jawaban buat setiap kita. Yang kedua, selain kita menggunakan sosial media untuk memuliakan Tuhan, yang kedua adalah kita mau sama-sama belajar hari ini, sosial media, mari sama-sama menggunakan sosial media untuk menabur yang baik. Kenapa hal itu penting? Oleh sebab itu kenapa tadi yang aku bilang di awal, kenapa harus share-nya yang baik-baik aja? Oh pencitraan dong kalau gitu. Enggak. Karena yang tidak baik atau yang menjadi kelemahan kita, pastikan kita serahkannya sama Tuhan. Bukan sama manusia, bukan sama sesama kita. Wah, nih kalau gua share ini nih, ntar bentar lagi nih ada yang bantuin gue nih. Enggak, jangan berharap manusia, berharaplah sama Tuhan. Yang kedua adalah karena kita, anak-anak Tuhan, harus menabur yang baik. Oleh sebab itu, apakah benar? Apakah Alkitabiah? Yes. Karena dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, mari sama-sama kita buka. Di Galatia 6 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kita hari-hari ini melihat bahwa jika kita tidak menjadi lemah. Oleh sebab itu dikatakan tidak jemu-jemu berbuat baik. Berarti bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi terus menerus, tidak jemu-jemu melakukan hal yang baik. Untuk apa? Pada waktunya nanti akan ada penuaian. Penuaian melalui apa? Mungkin dikul-kul sama-sama. Kita lakukan yang baik, kita sharing, menguatkan teman-teman kita diberkati, ajak yang lain. Mungkin di ibadah, kita merasa dikuatkan, kita tabur yang baik, kita menguatkan yang lain. Banyak orang mau beribadah sama Tuhan, makin banyak orang kenal Tuhan. Oleh sebab itu, hari-hari jangan bosan-bosan, jangan kita menjadi lemah, tapi berbuat baik. Karena penuaian itu terjadi kalau kita nggak jadi lemah. Kita terus tabur yang baik, terus tabur yang baik. Dengan apa? Melalui postingan kita. Karena zaman ini sudah menjadi zaman yang sangat dekat dengan sosial media. Oleh sebab itu manfaatkan sosial media dengan baik. Gunakan itu untuk memuliakan Tuhan dan menabur yang baik. Memberikan sharing yang baik. Kadang aku melihat beberapa leaders di tempatku gitu ya. Mereka tabur kesaksian mereka. Mungkin obrolan yang santai gitu, obrolan yang simpel, mereka ngobrol sama orang tuanya kan. Mereka ngalamin di jalan sambil bawa motor, tapi kebaikan Tuhan tuh dahsyat. Dan mereka bagikan di sosial media. Sadar tidak sadar banyak jiwa-jiwa yang terberkati, termasuk saya. Saya ikut terberkati dengan firman yang disampaikan. Berikutnya kita berikutnya ada yang ketiga adalah karena melalui apa yang kita lakukan hari-hari ini, semuanya itu akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Masa sih? Ya. Karena di Roma 14 ayat yang ke-12 berkata,
Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bukan kita bertanggung jawab tentang orang lain. Oh, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang teman kita lakukan. Bukan, apa yang kita lakukan. Itu yang kita pertanggungjawabkan. Kenapa seperti itu? Apa yang kita share, apa yang kita bagikan, apakah itu menguatkan? Apakah motivasi kita benar? Hanya untuk menguatkan, membangun setiap kita. Atau itu hanya untuk, oh si ini nih kemarin begini nih, saya harus kasih ke ayat kayak gini. Karena dia nih kayaknya dia lemah. Bukan itu, tapi menguatkan semua orang. Bukan karena kita menilai satu sisi, menilai si A. Wah si ini nih kemarin nih ngomongnya asal-asalan nih. Wah kita kasih ayat ini. Ini untuk menyindir dia. Oh enggak, kita hari-hari untuk membangun sesama kita. Pastikan apa yang kita utarakan, apa yang kita komentari, kadang kita like, itu untuk membangun kita dan membangun sesama kita. Jangan sampai itu untuk menjatuhkan, membuat kita makin lemah. Karena hari-hari ini aku percaya, anak-anak Tuhan harus menjadi teladan buat banyak orang. Melihat ini bahwa kita sadar, kita berada di tahun yang dahsyat, yaitu tahun 2023. Tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Seorang pemenang tidak mungkin tidak merdeka. Seorang pemenang pasti harus merdeka. Kenapa harus merdeka? Contoh hal ibaratnya seorang pelari. Pelari ini masih menggunakan tas dengan berat 7 kilo di pundaknya. Dengan pelari yang tidak menggunakan tas itu dia taruh. Manakah yang lebih cepat berlari? Manakah yang akan sampai garis akhir duluan? Pastinya pelari yang tidak memiliki beban. Kenapa? Karena di pundaknya sudah tidak ada beban. Dia cukup fokus berlari-lari dengan tujuannya. Kalau yang kita masih ada beban, masih kita belum merdeka. Mungkin salah satunya di sosial media. Hari-hari ini kita masih sering share-share hati kita yang sedang hancur, pengalaman buruk kita, bahkan memfitnah orang lain, menghina orang lain. Mari berubah. Mari sama-sama. Gak perlu tunggu orang lain berubah. Kita yang harus berubah. Mungkin hari-hari ini kita sering komentarin orang dengan kata-kata yang kurang baik. Mari berubah dengan cara-cara yang baik, dengan cara kita memberikan motivasi yang baik. Saat dia sedang lemah, shalom, bagaimana kabarnya? Mungkin lagi ada masalah apa, mau saya doakan? Enggak, kita telepon, kita doakan, mungkin di chat kita doakan, terus kita bawa dalam doa. Biarlah semuanya, bukan karena kuat gagah kita dia berubah, tapi karena Tuhan melalui sosial media kita memanfaatkan untuk kemuliaan namanya Tuhan. Mari sama-sama, aku percaya setiap kita yang hadir hari ini, kita mau sama-sama lebih lagi belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dalam bersosial media. Karena kita yang pertama untuk memuliakan Tuhan, yang kedua untuk terus tabur yang baik, dan yang ketiga kita sadar bahwa semua yang kita lakukan pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan sama Tuhan. Mari terus kita bangun diri kita untuk terus menjadi pribadi demi pribadi yang membangun, memotivasi, dan menguatkan sesama kita. Mari saya ajak kita sama-sama menyembah Dia lebih lagi. Oh ya ralaba, 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 ralaba. Kami sadar Tuhan, kami diperbolehkan menggunakan sosial media bukan untuk kepentingan kami ya Tuhan, tapi untuk memuliakan nama-Mu, untuk lebih lagi jadi berkat buat banyak orang. Kami percaya Tuhan, bukan kuat, bukan gagas setiap kami hari-hari ini kami lalui, tapi semua hanya karena namanya Tuhan. Oh ya ralaba, ralaba, ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa, jadi berkat untuk banyak orang. Mari sama-sama di pagi hari ini, pribadi demi pribadi, katakan pada dirimu bukan orang lain, karena pertanggungjawaban itu datang untuk dirimu masing-masing. Mari kita mengatakan, ujilah aku ya Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki kami, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Kami cinta, aku cinta
percaya Engkau yang layak disembah. Oleh sebab itu, mari sama-sama sebelum kita tutup hari ini, di pagi hari ini, coba selidiki, mari sama-sama sembah Dia. Ini kami ya Tuhan, selidiki hati kami dan batin kami, agar apa yang kami katakan, apa yang keluar di sosial media kami, itu berasal dari hati kami, dan kami punya motivasi yang benar, yaitu memuliakan nama Tuhan, dan terus tabur yang baik untuk menuai yang dahsyat untuk jiwa-jiwa. Dan kami sadar bahwa semuanya itu kami mau sama-sama bertanggung jawaban di hadapan-Mu Tuhan, karena kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat. Dan kami mau percaya Tuhan, di Pentakosta yang ketiga ini kami mau keluar menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, khususnya di sosial media setiap kami. Pakai setiap kami, pakai hamba-Mu, pakai semua yang hadir di live streaming pagi ini. Biar semua yang kami lakukan hari-hari ini, kami melakukan yang merubah kami Tuhan, merubah apa yang kami keluarkan, apa yang kami nyatakan di sosial media kami, baik apa yang kami keluarkan Tuhan di status kami, di postingan kami, di komentar kami, apa yang kami like, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk membangun satu dengan yang lain. Dan kami percaya biar banyak jiwa-jiwa dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bijaksana lebih lagi, bertanggung jawab lebih lagi, dan menggunakan sosial media kami ya Bapa. Karena kami percaya ini waktunya banyak jiwa dituai melalui sosial media kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih semuanya sudah hadir di pagi hari ini. Kita percaya berkat Tuhan dahsyat, dan kita semua akan menjadi pemenang dan merdeka dan bertanggung jawab dalam menggunakan sosial media setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.